Pemirsa, inilah pesta ulang tahun yang sangat kontras antara Wulan Guritno dan suaminya Attila Syah. Pada hari Rabu tanggal 17 April, Wulan merayakan ulang tahunnya secara meriah di Mana Lounge dalam sebuah private party. Dan keesokan harinya Kamis 18 April kemarin, Attila juga merayakan ulang tahunnya dalam acara yang sederhana di rumah orang tuanya. Attila hanya mengadakan selamatan. Selain mensyukuri hari ulang tahunnya, Attila juga merasa bersyukur karena Atar adiknya Arab gitu deh gitu. Ya lebih pada unsur komedi gitu. Nah, terus belakangan si Usro suaranya udah agak besar. Akhirnya saya diminta untuk ngisi acara suaranya Usro gitu. Nah, terus di show-show juga kalau Unyil tampil manusia jadi manusia, saya jadi Usro. Belum jadi Bubaria waktu itu, masih tokohnya tuh kalau nggak salah ibunya Meni. Ibunya Meni. Kemudian Pak Raden menciptakan boneka Bubaria yang mana kayaknya udah dites dubbing yang cocok kok saya. Unyil itu sebetulnya seperti saya bilang suara saya asli sebelum pita suara saya pecah. Tahun itu sekitar tahun 79 80 saya lupa persisnya. Itu saya sekitar 9 tahunan, umur 9 10 tahun lupa persisnya saya itu. Pemirsa, pada awal penayangannya nanti boneka Unyil akan ditemani oleh artis cilik terkenal Tasya. Tasya akan ikut bermain dalam tayangan perdananya di RCTI hari Minggu besok. Bagaimana perasaan Tasya dapat tampil dalam Unyil? Ya senang, abis aku jadi tahu gimana Unyil gitu-gitu. Mama udah pernah ngasih tahu, cuman ngasih taunya cuma tokoh-tokohnya doang. Apa ada kesulitan yang dialami Tasya saat syuting untuk Unyil? Oh enggak ada kesulitan, paling cuman kalau misalnya salah salah posisi itu kadang-kadang. Ada apa sebenarnya antara Enno Lerian, Puput Melati, dan vokalis grup band Jikustik Pongky? Ada berita yang mengatakan kalau saat ini Enno Lerian sedang pacaran dengan Pongky. Tapi kepada cek dan dicek, Enno Lerian membantah berita itu dan mengatakan kalau saat ini Puput Melati lah yang sedang dekat dengan Pongky. Bagaimana persoalan sebenarnya? Kita simak saja keterangan 3 artis ini. Pemirsa, inilah cerita menarik dari persahabatan Enno Lerian dan Puput Melati. Karena saking dekatnya, mereka dikabarkan menjalin cinta dengan pria yang sama. Isu yang berkembang di luar mengatakan kalau Enno dan Puput kini berpacaran dengan Pongky, vokalis Jikustik. Rumors itu tentu saja menarik mengingat sebelumnya Enno bersama-sama artis cantik Agnes Monica juga pernah dikabarkan terlibat cinta segitiga dengan Yoyo, drummer grup band Padi. Lantas bagaimana dengan isu kedekatan Enno dan Pongky saat ini? Benarkah Enno bersaing dengan sahabatnya sendiri Puput Melati? Aku dikenalin sama Mas Pongky itu dikenalin sama Puput Melati. Udah itu aja. Kebetulan Puput lagi jalan sama Mas Pongky. Mungkin mereka ngomongin lagu atau apa ya. Mungkin mereka temenan kayak gitu. Nah, kenalin nih Mas Pongky. Atau oh yaudah, ayo Mas Pongky, ayo gitu. Lalu bagaimana dengan Puput Melati? Apa benar dia yang sedang dekat dengan Pongky? Aku tuh sebenarnya nggak cuma deket sama Mas Pongky aja, sama semua personel Jikustik aku deket gitu loh, dan mereka semuanya baik-baik. Aku pikir kalau bisa berteman gitu kan lebih asik gitu. Cuman mungkin di sana ada salah satu orang yang gimana gitu. Jadi ya dikira aku sama Mas Pongky, padahal sih enggak lah. Tapi kabarnya Pongky khusus menciptakan lagu untuk Puput. Iya, cuman masih rahasia. Takutnya nanti kalau tidak jadi kan nggak enak gitu. Jadi ya tunggu aja tanggal mainnya. Apakah lagu itu sebagai bukti hubungan spesial Puput dan Pongky? Enggak, cuman temenan aja, Mungkin karena satu kali ya, aku memang jomblo gitu, jadi nggak punya temen untuk jalan apa segala macam. Jadi kalau aku deket sama ini, disangka aku suka sama ini. Kalau aku deket sama ini, disangka aku pacaran sama ini. Tapi sebenarnya sih enggak, biasa aja. Tapi kabarnya Puput dan Pongky memang sering kontak dan juga jalan bareng. Kan temen, jadi kenapa enggak sih kalau teman kita memang nggak boleh telepon-teleponan gitu. Ya kita kan sudah temenan, udah kenal, jadi ya untuk menyambung silaturahmi aja. Kalau mereka punya kesempatan untuk di Jakarta aja, paling aku suka men-service mereka gitu loh. Maksudnya mereka kan nggak tahu jalan, Mas Pongky juga nggak tahu jalan. Jadi kalau misalnya mereka mau kemana suka, Puput anterin dong, aku nggak tahu aja, kayak gitu-gitu aja ya, sok aku anterin kayak gitu-gitu. Dalam hal ini cek dan dicek juga mencoba mengkonfirmasikan kedekatan Pongky dengan Enno dan Puput. Berikut keterangan Pongky. Ya Puput temannya Enno, saya taunya sih itu gitu loh. Dikenalin pernah sekali di mana ya, di Plaza Senayan apa ya. Ya udah gitu aja, cuman ketemu itu.
Bagaimana dengan kabar kalau Pongki cukup dekat dengan Puput Melati? Kita masih kecil, belum boleh pacaran sama mama. Kita belum kepikiran sampai situ ya. Maksudnya Puput sendiri juga bukannya orang yang banyak waktu luangnya, dia juga banyak kegiatan dan saya juga begitu. Dan untuk mikir gitu ya, saya pikir masih nanti deh, belum kepikiran. Kita temenan aja dulu gitu loh, karena asik untuk jalan ya udah. Sebenarnya sedekat apa hubungan Pongki dan Puput sehingga sampai diisukan berpacaran? Layaknya temen lah, kalau temen kan yang saling mensupport karir masing-masing itu satu jelas. Kedua, karena saya bukan orang Jakarta, kadang-kadang saya ada tempat yang saya pengen ke sana cuman nggak tahu tempatnya gitu loh. Put, kamu tahu nggak? Ayo, tahu, ya udah ke sana, ayo ke sana gitu. Cuman gitu aja kok. Serius, sumpah. Di masa rukunnya, bulan April merupakan bulan yang membahagiakan bagi Wulan Guritno dan Atilla Syah. Pada bulan ini mereka merayakan ulang tahun bersama karena tanggal kelahiran mereka hanya beda beberapa hari saja. Lalu bagaimana dengan sekarang? Pemirsa, inilah pesta ulang tahun yang sangat kontras antara Wulan Guritno dan suaminya Atilla Syah. Pada hari Rabu tanggal 17 April, Wulan merayakan ulang tahunnya secara meriah di Mana Lounge dalam sebuah private party. Dan keesokan harinya Kamis 18 April kemarin, Atilla juga merayakan ulang tahunnya dalam acara yang sederhana di rumah orang tuanya. Atilla hanya mengadakan selamatan. Selain mensyukuri hari ulang tahunnya, Atilla juga merasa bersyukur karena Atar adiknya telah keluar dari rumah tahanan Cipinang, meski statusnya masih sebagai tahanan kota. Yang menarik dari pesta ulang tahun pasangan artis yang tengah berseteru ini adalah suasana pesta yang berbeda. Dalam pesta ulang tahun Wulan kali ini, wartawan tidak diperkenankan masuk ke dalam kafe karena itu merupakan suatu private party. Wulan terpaksa keluar kafe untuk menemui wartawan yang ingin mewawancarainya dengan ditemani oleh artis Yati Octavia. Wulan menceritakan tentang hal ihwal pesta ulang tahunnya. Ini semua pesta ini dibuat rame-rame, temen gue yang buat gitu loh. Jadi bajunya ini juga dikasih sama Kanaya Tabita. Terus pokoknya semuanya hadiah gitu loh. Semua teman-temanku aku undang. Ada kado spesial pada ulang tahun kali ini? Spesialnya mamaku dateng sama calon suaminya. Dia ngenalin, ya dulu udah kenal, cuman dia ngenalin sekarang sebagai bukan pacar tapi calon suaminya. Mereka mau nikah di bulan kalau nggak Juni Juli, itu hadiah spesialnya. Terus mereka berdua beliin aku cincin berlian sama kalung berlian. Bagaimana dengan Atilla? Apa mengirim ucapan selamat ulang tahun? Nggak mau ngomongin yang aneh-aneh. Nggak. Nggak. Dalam ulang tahun Wulan Guritno itu, di antara para undangan tampak hadir pembalap Formula 3000 Ananda Mikola. Belakangan ini memang santer terdengar rumors kalau antara Ananda Mikola dan Wulan terjalin hubungan istimewa. Karenanya tidak heran ketika Ananda terlihat datang di tempat itu, wartawan segera memburunya. Udah deh mas, please. Enggak. Iya kenapa? Komentarnya ya semoga panjang umur dan sehat selalu. Ada kado spesial. Kadonya saya datang. Udah kan? Yuk. Enggak, cuma teman. Enggak. Mas. Udah deh. Ya udah, ntar selesai acara saya ngomong. Begitulah suasana pesta ulang tahun Wulan Guritno di Mana Lounge Rabu malam. Suasana ulang tahun yang berbeda terlihat di rumah orang tua Atilla. Atilla yang berulang tahun ke-26 merayakannya dengan selamatan sederhana saja. Doa apa yang dipanjatkan Atilla saat ulang tahunnya? Saya terlintas hanya harapan untuk semuanya cepat selesai aja. Semuanya masa-masa yang sekarang lagi kita lalui agar cepat selesai gitu. Karena saya ingin di tahun ini dan di ulang tahun saya ini di ulang tahun saya ini udah tidak ada beban lagi dari masa lalu. Mengingat ulang tahun Atilla dan Wulan yang berdekatan, apakah sebelum berpisah mereka suka merayakan bersama? Kalau dulu setahu saya nggak pernah merayakan ya, tapi biasanya yuk makan bareng, misalnya yuk ulang tahunnya Wulan, yaudah ngerayainnya di ulang tahun saya gitu. Maksudnya kita pergi ya makan, biasanya di rumahnya beli cake, beli kue tart ya, masak juga gitu, makan, tapi skupnya juga kecil, nggak terlalu yang pesta gitu, tidak. Apakah Wulan mengucapkan selamat ulang tahun atau sebaliknya? Saya takut salah paham. Lebih baik kita benar-benar hindarin hal-hal seperti itu dulu.
jangan menciptakan kekeruhan yang kecil tapi nantinya besar ya. Besar dalam arti jangan membuat kesalahan tersebut dari pihak orang lain juga. Saya selamat ulang tahun lah, barangkali dia berpikir oh iya barangkali dia tidak ikhlas atau bagaimana nerimanya, atau saya memberikannya tidak ikhlas, lebih baik tidak usah.